Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Dealer mengatakan untuk menuntut, jadi aku lakukan. Ini semua dimulai Desember tahun lalu, dan baru selesai minggu lalu. Jadi membeli mobil dari salah satu dari dealer. Beli di sini dan bayar di sini di tempat. Aku suka mobil Mazda 5 dari tahun 2014. Pada dasarnya minivan terkecil yang pernah aku lihat. Nah, pada Natal kami pergi ke beberapa keluarga untuk makan malam dan perayaan. Ketika kami pergi untuk pulang, mobil tidak akan menyala. Kami memeriksa semuanya dan menemukan klaksonnya tidak terhubung. Sekring apapun yang tidak diperlukan hilang begitu saja, dan bannya adalah ban asli. Di luar itu kami terhubung ke komputer dan membaca beberapa kesalahan, tetapi yang menghalangi adalah immobilizer. Aku tidak pernah tahu van itu memilikinya. Aku menelpon AAA dan mengatur penarik, tetapi karena kami berada di antah berantah, AAA tidak bisa mendapatkan truk derek kepada kami di bawah keanggotaan kami. Jadi kami harus memanggil truk derek dan kemudian menyerahkan tagihan ke AAA setelah fakta. Jadi keluarga membiarkan kami meminjam mobil mereka dan van itu ditarik ke toko. Beberapa hari kemudian, dan toko menelpon dan memberitahu kami apa yang salah. Aku tinggal di Texas, negara bagian persetujuan satu pihak, dan aku merekam semua panggilanku berkat aplikasi di ponsel. Daftar panjang masalah mobil tidak penting. Inti dari van ini adalah van bekerja dasar. Satu-satunya masalah yang mereka temukan untuk menghentikannya adalah immobilizer aktif, dan mereka tidak dapat menyentuhnya tanpa berbicara dengan dealer. Aku three-way menelpon dealer dan toko. Kami berbicara selama 17,43 menit selama panggilan ini. Dealer mengakui kami tidak ketinggalan, dan semuanya harus berfungsi kecuali tidak berfungsi. Dealer juga memberi izin kepada toko untuk melewatinya, dan kami akan mendapatkan penggantian biaya penarik dan perbaikan. Yang perlu dilakukan toko untuk menjalankan van adalah melewati immobilizer, dan beberapa hari kemudian kami mengambil scrap dan membayar tagihan. Kedua tagihan datang hanya di bawah $300, dan kami mulai menelpon dealer. Beberapa percakapan pertama berjalan dengan baik, dan perwakilan telepon tampaknya tertarik untuk membantu. Tapi kebanyakan aku akhirnya terlempar dari departemen ke departemen dan kemudian terputus. Itu berlangsung selama beberapa waktu, dan aku tentu saja pergi ke Reddit untuk mencari tahu opsi. Seperti yang hampir selalu terjadi, pengguna Reddit mengetahui beberapa fakta gila dan cara menyelesaikan pekerjaan. Jadi aku mengikuti saran mereka dan terus menelpon, akhirnya sampai ke supervisor, dan supervisor pertama mengatakan dia akan menyelesaikannya, dan kami mengakhiri panggilan. 2 hari lagi berlalu, dan tidak ada yang terdengar. Jadi aku menelpon kembali, dilempar-lempar dan kemudian mendapatkan manajer lain yang mengatakan kami tidak bertanggung jawab atas masalah mekanis, dan menutup telepon. Aku menelpon kembali sekarang dengan cukup kesal, dan akhirnya kembali ke manajer yang sama. Aku menjelaskan bahwa aku memiliki semua informasi dan rekaman panggilan, termasuk panggilan bengkel three-way. Dia memotong aku dan berkata, "Apa? Apakah kamu akan membawa kami ke pengadilan lebih dari $300? Aku rasa tidak, tetapi lanjutkan dan tutut. Kami akan menang, dan jika jumlah kecil itu layak untuk digugat kepadamu, kamu mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menuntut." Hal ini tentu saja membuat aku cukup kesal, jadi pergilah ke pengadilan perdamaian dan jelaskan apa yang terjadi. Mereka memberi kami formulir klaim kecil dan menjelaskan prosesnya. Kami dapat mengisinya dan membayar polisi untuk melayani dealer, atau mengisi kertas dan membawanya ke dealer tanpa arsip dan menjelaskan semuanya kepada manajer secara langsung. Kami memilih rute yang lebih murah karena manajer ditelepon benar. Kami tidak punya uang untuk melayani, hanya mengajukan. Jadi kami menyalin panggilan telepon, menemukan cara mengisi kertas. Bagian tersulit adalah menemukan agennya. Kami tidak tahu apa artinya itu, tetapi kami kembali beralih ke Reddit dan belajar. Kami mengumpulkan tagihan dan semua dokumen dan berjalan ke pusat pembayaran dealer. Aku menunggu dalam antrean dan melihat nama manajernya sama dengan manajer di telepon yang menyuruh aku untuk menuntut. Aku menunggu dalam antrean dan ketika giliranku, aku meminta untuk berbicara dengan John, dan dia datang duduk di seberangku. Setelah membuat perkenalan, aku memastikan itu orang yang sama. Aku mulai menjelaskan situasinya lagi. Saat aku menjelaskan, aku melihat ketika dia ingat berbicara dengan aku di telepon. Dia mulai memberhentikan aku, dan aku menjelaskan dia meminta aku untuk menuntut. Dan aku di sini dengan semua bukti dan gugatan yang belum ditetapkan, memberinya satu kesempatan terakhir. Dia mulai memeriksa kertas-kertas itu, dan bertanya apakah aku masih memiliki rekamannya. Aku menjawab ya, aku bisa mengirimkan salinannya melalui email. Kami duduk dan berbicara selama sekitar 1 jam saat dia membaca, lalu aku duduk dengan nada sedikit kesal. Jika sesuatu tidak dilakukan hari ini, aku tidak hanya akan kembali ke gedung pengadilan dan mengajukan serta menempelkan sebanyak mungkin untuk masalah emosional.
kesusahan dan apapun diisyaratkan petugas itu, serta mengirim salinan semuanya ke setiap email di situs web perusahaan. Pada percakapan kami ini menarik perhatian seorang wanita dalam setelan kekuasaan yang bergegas untuk rekap. Aku menemukan dia adalah bos John, dan dia tidak terlalu senang tentang seberapa jauh hal-hal telah berlangsung. Dia meyakini aku semua akan diperbaiki, dan memberi aku nomor HP, dan aku memberinya kertas dan pergi. Senin berikutnya, pada jam 8 pagi, aku mendapat telepon yang menanyakan apakah kredit diterapkan ke akun dapat diterima. Aku menjawab ya, dan dia menjelaskan mereka akan mengkreditkan $500 ke akun sebagai pembayaran. Aku setuju, dan kami berbicara selama beberapa menit ketika aku bertanya mengapa butuh waktu sebanyak ini hanya untuk menyelesaikan masalah itu. Dia tertawa dan berkata, seharusnya tidak, dan orang-orang tertentu tidak lagi bekerja di perusahaan. Nah, hari ini adalah hari Rabu, dan hari pembayaran. Tetapi ketika aku pergi untuk melakukan pembayaran, itu sudah dilakukan. Terima kasih, Nyonya Powersuite. Cerita kedua. Orang pelit memperdebatkan $2,75 ST yang tidak mereka sukai di bil. Jadi aku dengan senang hati menggantinya dengan soda $3 yang mereka pesan sebagai gantinya. Beberapa orang idiot tentang ST mereka. Kami memiliki rasa tropis, yang wanita ini tidak peduli. Bisakah aku mendapatkan soda diet saja? Bukan masalah, mencoba memburu seorang manajer untuk membatalkan ST untuk soda tidak sepadan dengan usaha, terutama untuk perbedaan 25 sen yang dapat diabaikan antara minuman. Jadi aku biarkan saja. Ketika cek tiba, rombongan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan cara membagi tagihan. Manajerku telah mampir untuk menjalankan kartu mereka. Dan mereka rupanya memberi manajer kuliah yang sama tentang bagaimana kita seharusnya minum es teh hitam biasa, dan berkata aku lupa mengeluarkannya dari tagihan. Ketika dia membatalkannya dan memeriksa dengan aku mengatakan kepadanya, "Oh, itu benar," dan mereka beralih ke soda. Dan memanggilnya, dia hanya mengangkat bahu seolah-olah waktunya telah terbuang sia-sia. Aku pikir orang itu pelit atau bodoh, jadi aku dengan senang hati memberikan tagihan baru dan berkata, jadi kami melepas es teh dan memperbaikinya dengan diet coke-nya. Orang itu mengambil 10 menit menatap tagihan dan mungkin merasa seperti orang bodoh di bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.